wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri undangan takziah malam kelima atas berpulangnya almarhumah Ibu Ratna binti Adam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim marilah kita kirimkan buat junjungan kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarganya, dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini di yaumil qiyamah nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Lurah Gamalama yang sempat hadir bersama-sama kita pada malam hari ini, Pak Imam Masjid Nurul Bajar lingkungan tanah masjid yang hadir malam ini yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami hormati Al-Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini beliau akan menyampaikan hikmah takziah pada kita semua. Para hadirin tamu undangan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami membacakan susunan acara yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga hikmah takziah, dan yang keempat pembacaan doa. Baik, mari kita beranjak pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Sarjan Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, baik yang membaca dan yang mendengarnya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita beranjak pada acara yang berikut, yaitu acara inti kegiatan pada malam hari ini, yaitu hikmah takzim. Sebelum kami mempersilakan kepada Al-Habib, kami mohon dengan hormat tamu undangan yang masih berdiri agar menempati tempat yang masih kosong di baik kiri kanan, agar kita betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib pada kesempatan malam ini. Dengan segala takzim kami persilakan Habib. Habib duduk. di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala maulal bilal Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad wa bihaqi alihi dasturukum ya ahlal darak wa ya ahlal naubah wa ya ahlal nur wa ya ahlal hill wal aqd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khusus keluarga daripada almarhumah ya Bapak Ismail Pakaya dan yang hadir Bapak Imam, Bapak Kepala Lurah ya, dan semuanya yang hadir ya pada malam hari ini, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang duka diberikan kesabaran, ketabahan. Semoga almarhumah segala amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekhilafan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ditinggal diberikan ketabahan. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa basyiris sabirin." Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang jika tertimpa musibah langsung mengembalikan kepada Allah, istirja. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Lanjutan ayat tersebut Allah nyatakan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmat, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan musibah apa saja, ya. Dan yang paling bahaya musibah dalam urusan agama. Ya. Jadi sabar itu secara singkat dibagi 3. Ada sabar atas ketaatan. Ya. Ini kita sabar nih dalam ketaatan. Mau sholat harus sabar, apalagi sholat subuh, ya enggak? Apalagi mau tahajud, ya Allah, itu harus sabar besar itu, ya. Ulama Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf, seorang ulama besar, beliau membagi sabar dalam taat itu ada 6. Ada sabar 1 saat, sabar 1 jam, yaitu sabar menuntut ilmu. Kalau hadir majelis ilmu ya sabar. Gurunya ceramah 1 jam, 2 jam, ya dengerin. Itu sabar 1 saat namanya. Ya. Ada lagi yang kedua, sabar 1 jam. Sabar 1 hari. Yaitu kita puasa. Ya, puasa Senin Kamis. Biasakan itu. Ya. Insyaallah orang puasa Senin Kamis nggak akan kena gula, nggak ada kena penyakit kolesterol dan lain-lain. Ya. Diteliti sama kedokteran. Luar biasa hikmahnya. Ya. Yang ketiga, sabar 3 hari. Apa sabar 3 hari? Sabar menghadapi tamu. Ya. Yang disebut tamu itu 3 hari. Kalau sudah hari keempat udah bukan tamu lagi. Ya, orang ada tamu dari Gorontalo datang, 4 orang dari rumah. Kita servis. Sediakan makanannya, sediakan tempat tidurnya. Ini kamu punya kamar mandi di sini, sediakan. Itu sabar 3 hari. Nah, sudah hari keempat, ini sudah hari keempat. Apa maksud tujuan ente ke sini? Boleh bertanya. Ya, maaf saya ada kegiatan. Nah, itu boleh. Ya, itu sabar, namanya sabar 3 hari yang ketiga. Ya. Yang keempat, sabar sebulan. Ya, puasa Ramadan kemarin, ya. Sabar 1 bulan. Ya. Dan yang kelima, sabar 1 tahun. Apa itu sabar 1 tahun? Pengantin baru. Pengantin baru itu kalau belum 1 tahun jangan putuskan sesuatu. Jangan bilang cerai, jangan, nggak boleh. Penyesuaian tahun pertama itu, ya. Menyesuaikan bagaimana kebiasaannya suami, bagaimana kebiasaan. Itu saling mengerti. Nah, ini pacarannya 6 tahun, baru 6 bulan udah cerai. Sabar. Perjalanan hidup itu, ya. Kalau bisa nggak usah pacaran, nanti pas sudah nikah halal, ya. Nah, itu. Dan yang terakhir, sabar seumur hidup, yaitu sabar sama orang tua kita. Nah, ini nggak ada batasannya, ya. Semakin tua orang tua kita, maka kita dituntut untuk sabar. Karena semakin pikun, orang sini bilang laif, ya. Sebenarnya lupa, mulai pikun, mulai ini. Nah, di situ dituntut kesabarannya. Dan kita, ya, kalau punya orang tua, itu adalah sebab kita, salah satu sebab kita menuju surga. Ya. Kalau punya orang tua tidak menyebabkan kita masuk surga, rugi banget. Ya, masih ada orang tua itu kaya kita, rezeki kita. Manfaatkan pagi bangun tidur, udah sholat subuh cium tangan, baku dasi. Ya, ini kadang-kadang nggak baku dasi, gimana nih? Ya, pagi sore harusnya. Ya, apa yang diperintahkan lakukan. Ya, Allah nyatakan supaya tidak boleh membantah orang tua itu apa? Wala takul lahuma uff. Nggak boleh bilang ayah, nggak boleh. Ya. Dan ketaatan kepada Allah dibarengkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, ini. Ini sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Kita kalau hidup di lingkungan yang kurang bagus, ya, nanti kadang-kadang ke bawah, ya. Ada orang ngajak, ya, maaf, seandainya mau minum atau berjudi atau berzina,
itu harus sabar. Nah, kita sabar dalam meninggalkan maksiat, perlu kesabaran ekstra. Ya, makanya kita harus cari apa? Nabi nyatakan apa? Dianjurkan kita tuh hijrah, mencari satu lingkungan yang baik, yang kondusif. Nah, insya Allah akan kita bawa, suka hadir majelis ta'lim, suka sama alim ulama, sama habaib. Insya Allah lingkungannya bagus. Al-bi'ah, ya, lingkungan mempengaruhi seseorang, ya, dan berusahalah kita menjadi ikan di lautan. Walaupun lautan itu asin, ya, bergaram, tapi ikan yang di laut itu selama dia masih hidup dia tidak asin, tidak terpengaruh. Nah, ini manusia yang paling bagus, ya, bahkan dia bisa mewarnai sebuah lingkungan menjadi baik. Alhamdulillah, ya, Ternate ini muslimin mayoritas, tinggal tambah ilmu, tambah akhlak lagi, wah udah tambah barokah insyaallah, ya. Dan yang ketiga, sabar dalam musibah. Nah, ini almarhum, ya, Bapak Simon kemarin anaknya meninggal, ini lagi meninggal lagi istrinya, ya, sabar. Dan ini juga pelajaran buat kita bahwa kita akan suatu waktu akan mati. Al-mautu babun kullu nas dakhiluh. Kematian itu seperti pintu, manusia semuanya akan masuk ke pintu tersebut, tinggal waktu saja, cepat atau lambat, ya. Ada yang dikasih umur 100 tahun panjang, mati juga, ya. Rasulullah nyatakan dalam sebuah hadis, amar ummati baina 60 wa 70. Umurnya umatku ini antara 60-70. Jarang yang lebih. Ya, kalau udah 63 ke atas ada kelebihan, itu bonus. Siap-siap udah. Ya. Udah jangan bicara urusan dunia lagi. Ya, bahkan Rasulullah nyatakan kalau 40 tahun belum taubat, ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Penentuan orang tuh 40 tahun. Laki-laki sempurna akalnya 40 tahun. Makanya Nabi Muhammad diutus, diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Tapi jangan mengatakan, oh saya masih sehat, masih ini. Mati itu tinggal cari sebab. Ada bayi meninggal, ada orang-orang sehat keluar tahu-tahu tabrakan meninggal, ya. Jadi tiap hari kemana-mana bawa ini ruh, ya, ingat bahwa ajal kalau sudah datang tidak mengenal umur, tidak mengenal tempat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang temponya tidak bisa dimundur. Wa la yastaqdimun, la yastakhirun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundur. Wala yastaqdimun, tidak bisa dipercepat. Ini secara hakikat. Ini bahasanya bahasa hakikat. Tapi secara syariat kita berusaha jaga waktu tidur kita, jaga kesehatan kita, banyak-banyak doa, ya. Makanya kata Imam Nawawi, kita doa panjang umur. Apa tujuannya? Apa artinya? Kita panjang umur. Padahal umur sudah ditentukan. Maksudnya usianya barakah, waktunya jadi barokah. Itu yang pertama artinya itu. Yang kedua bisa diartikan umur barzahnya pindah ke dunia. Di ajalnya di Lauhul Mahfuz meninggal sekian tanggal sekian bulan sekian, ya, tahun 2024 contohnya. Karena dia sering doa, karena dia amal soleh, sedekah, sana, ya, itu umur yang di alam kubur dipindah sama Allah. Jadi umur dunianya lebih panjang lagi. Nah itu dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ar-Ratib. Jadi tetap kita hidup ini ada hakikat, ada syariat. Ikuti jalan syariat itu, ya. Dan Allah akan membalas semua kebaikan kita. Orang kafir aja dibalas, apalagi orang muslim. Allah nyatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ أي minal kafir. Barang siapa yang beramal sebiji zarrah, sebesar atom, sekecil apapun, khairan, sebuah kebaikan, yarahu, dia akan lihat di dunia ini,
Maksudnya dia orang kafir. Orang kafir kalau orang baik nih. Ini asalnya orang kafir nih. Ya Yahudi kan, Nasrani kan. Dia berbuat baik. Secara kemanusiaan dia sering nyumbang, dia berbuat baik. Allah balas kebaikannya tersebut di dunia. Dia akan lihat di dunia. Sebelum kematiannya dia lihat. Kenapa? Allah balas supaya tidak ada balasan lagi di akhirat, supaya bersih. Udah dibalas di dunia. Tapi kebalikannya kita muslimin, mukminin, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat sekecil apapun, sebiji zarah apapun, sekecil atom, ya, atau yang paling lebih kecil dari itu, keburukan dari seorang muslim, yarahu, dia akan bunuh. Jadi kalau kita orang Islam, dibalasnya keburukannya di dunia. Supaya apa? Supaya bersih ini dosa. Di akhirat tinggal balasan yang baik-baik, ya. Walaupun nanti kita mendengar nanti di alam kubur itu ada azab kubur, ada fitnah kubur, ya. Makanya di akhir zaman apalagi ini jangan ditinggal tuh doa tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fitnah akhir zaman ini macam-macam. Ya, antum lihat di medsos itu ngeri. Ya, dulu orang yang nggak berani pulang aja sama habaib, sekarang berani. Korek-korek begini begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah dalam agama lebih berbahaya daripada musibah dunia. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Habib Abdul Haddad, ketika salah satu anaknya meninggal, orang semua bertakziah. Takziah itu artinya mengungkapkan bela sungkawa. Saya ikut berduka cita, semua. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal bilang azzamallahu ajrak. Kita yang dapat musibah bilang jazakallahu khair. Itu sunnah. Ya. Saya turut berduka cita. Kita balas jazakallahu khair. Terima kasih. Ya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman atau semua ucapin bela sungkawa sama dia. Baru beliau menyatakan musibatu fid din a'zam min musibah fil ahl. Musibah dalam urusan agama lebih berbahaya daripada musibah dalam urusan keluarga. Apa itu musibah dalam agama? Kita nggak sholat berjamaah, kita perempuan nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat, nggak taat sama suami, suaminya sembarangan sama istri, nggak mendidik anak dengan baik. Itu musibah dalam agama. Itu lebih jahat, lebih berbahaya daripada musibah. Kita bikin tahlilan begini. Dulu ulama-ulama dulu kalau satu orang nggak berjamaah, dia takziah 3 hari 3 malam. Datang tuh, azzamallahu ajrak, saya ikut berduka cita, kamu nggak berjamaah hari ini. Itu orang dulu. Ya. Nah, jadi dengan momen takziah seperti ini kita gunakan pelajaran, ambil ibrah, ya, bekal kehidupan nanti di akhirat. Di dunia selewat doang, hatta 100 tahun pendek. Nanti nunggu di alam barzah berapa ratus tahun sampai kiamat. Nanti dibangkitkan di mahsyar, antri dari zamannya Rasulullah sampai akhir zaman kita nih. Ya, kita untungnya umat Nabi Muhammad, umat yang didahulukan hisabnya dibandingkan umat-umat yang lain. Kalau masuk surga, ya masuk surga duluan. Tapi kalau masuk neraka, ya duluan juga. Musibah. Ya itu jadi ini gunakan kesempatan di dunia ini, sabar sampai meninggal. Ya mungkin saya ambil banyaknya 100 tahun lah. 100 tahun yang lalu antum tidak ada, dan 100 tahun akan datang pasti antum sudah meninggal semua. Tinggal kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kematian itu macam-macam, ya. Ada orang dicabut ruhnya susah, ya. Salah satunya kalau ingin dimudahkan dicabut ruh, biasakan siwak. Ini siwak nih. Manfaat yang terbesar siwak itu apa? Memudahkan keluarnya ruh. Nabi kita Muhammad SAW detik-detik mau meninggal memberikan isyarat kepada Siti Aisyah supaya memberikan siwak. Nah, itu Siti Aisyah mendapatkan
sisa ludah Nabi Muhammad SAW. Itu keutamaan bagi beliau. Rakaatun bisiwak afdal min sab'ina rakaat bila siwak. 1 rakaat menggunakan siwak lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nabi nyatakan dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Jika seandainya tidak memberatkan umatku, ya, jika tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan kalian untuk bersiwak setiap mau sholat. Dalam riwayat lain setiap mau wudu. Murah, 10.000 pakai 2 minggu, sehabis ganti lagi. Banyak jamaah tabligh juga, saya juga bukan promosi sedikit. Sunnah Nabi ditinggalin. Faedahnya terbesar kata ulama, ketika roh mau dikeluarkan mudah. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Quran apa? Wa antum hina idzin tadhurun. Wa antum, dan kalian ketika dicabutnya ruh tandurun, kau lihat tempat kembalimu. Makanya kita lihat kalau orang meninggal, ada yang tenang, ada yang senyum, ada yang melotot. Dia lihat tempatnya. Kalau dia melihat surga, istana yang bagus, sungai-sungai yang mengalir, senyum dia. Berangkat ruhnya, harum semerbak, dikawal sama malaikat, datang kepada Allah SWT. Ya. Tapi kalau kita kurang amal, kurang ilmu, kurang ikhlas, kurang segalanya kurang, gimana? Ya susah, ngeri. Ya, jadi insya Allah, ya, yang menentukan nanti antum meninggal husnul khotimah atau tidak husnul khotimah sekarang. Ya, kalau ada tahlil, kita hadiahkan buat almarhum, buat almarhumah. Ya, setiap amal apapun, orang cerdas itu kalau bersedekah diniatkan. Besok antum mau sedekah, ya, pagi-pagi, ya Allah, saya sedekahkan ini uang saya ini, pahalanya buat bapak saya, Fulan bin Fulan. Bapak kita dapat pahala dan tidak mengurangi pahala kita. Itu orang cerdas. Ya, baca Quran juga begitu. Jadi itu orang-orang cerdas tandanya begitu. Setiap beramal niatkan buat orang tua, bapak kita, ibu kita. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah, wa ilmun yantafu bih, wa waladun salih yad'u lah." Jika mati anak Adam, terputus amalannya. Amalan siapa? Si mayit. Udah meninggal, nggak bisa beramal. Illa min thalath, ya, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah yang pernah dia sedekahkan untuk masjid, untuk majelis taklim, untuk panti asuhan, mengalir semasih masjid itu digunakan, majelis taklim itu digunakan, terus mengalir masuk amal pahala rekening, ya, rekeningnya dia masuk. Wa ilmun yantafi, ilmu yang bermanfaat. Kita nggak harus jadi ustad, harus punya ilmu. Jadi orang tua ajarin istrinya, ajarin anaknya. Jangan sampai anak kita mengerti baca Al-Fatihah sama orang lain. Kalau bisa sama kita. Setiap baca Al-Fatihah pahalanya buat orang tua. Enak tuh. Ya, jangan dianggap enteng tuh guru-guru ngaji itu. Itu pahalanya besar. Jasa mereka nggak bisa dibayar sama kita. Dan kita punya amalan semua, pahalanya kembali kepada orang tersebut. Dan yang ketiga, wa waladun shalih yad'ulah. Dan anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Tidak disebut anak soleh kecuali tandanya apa? Suka mendoakan kepada kedua orang. Apa doa orang tua? Yang gampang, minimal udah sholat. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, termasuk anak yang taat itu, yang berbakti termasuk. Kalau tiap udah sholat 5 waktu, dia baca Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani, walaupun 1 kali. Ya, saya punya guru Al-Habib Salim Allah Syatri menganjurkan, bahkan ulama-ulama menganjurkan setiap udah azan, setelah doa azan kita baca itu
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wasyaraf wa darajat 'aliyatir rafi'ah wab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baru baca rabbighfirli wa li walidayya rabbighfirli wa li walidayya rabbighfirli wa li walidayya rabbighfirli wa li walidayya rabbighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Kalau wali walidayya bapak ibu kita. Kalau wali walidiyah pakai kasroh, nenek, kakek, bapaknya bapak, bapaknya ibu, ya, bapak ibunya ibu, ibunya bapak. Terus sampai selama dia Islam masuk dalam kategori wali dia. Nah itu setiap udah azan minimal 5 kali, ya. Dan Rasulullah nyatakan siapa yang suka menjawab azan dan berdoa setelah azan, wajibat syafaati, wajib orang tersebut mendapatkan syafaatku, yaitu syafaatnya Rasulullah SAW. Dan salah satu sebab bisa su'ul khotimah, orang kalau pas berkumandang azan kita ngobrol, jadi itu, ya. Jadi pas dengar setiap azan berkumandang berhenti dulu, semua aktivitas berhenti, jawab, selesai doa, nah silakan. Yang dagang-dagang lagi, apalagi hari Jumat ya, nggak boleh. Ya. Ini saja yang saya sampaikan. Terakhir, ayo kita ambil satu peringatan buat kita. Ada sebuah syair menyatakan, waladatka ummuka ya ibna adam baqiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura fajhad li nafsik an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Dilahirkan engkau hai anak Adam dalam keadaan menangis dan orang sekelilingmu tertawa gembira. Maka berusahalah ketika orang-orang menangis dalam kematianmu, engkau dalam keadaan tersenyum simpul, bahagia karena meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semoga terakhir kita doakan almarhumah ibu siapa namanya? Ibu Ratna binti Adam, ya, walidina dan semua orang tua kita yang telah mendahulu kita. Inna Allah yataghashawun birrahman firah wa anna Allah yudi alaina min barakatihi wa asrarihi walidina walidikum ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afiha wa'fu anha wasi' nuzulaha. Allahumma ij'al qabraha rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hafadhin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu walidina walidikum Muhammad jami' birrahmah waridwan waskinna wa iyyahum fasihal jinan ya Hannan ya Mannan ya man idza su'il 'ata wa idza istu'inu an Allah majburin kisarina wa qibal i'tizarina wa khtim bi salihati a'malina wa ala al-islam wal iman jami'an tawafana wa anta radin anna. Allahumma la ta'khudna ala ghirra waj'al akhira kalamina inda intiha ajalina qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma kama ahyaytana 'alaiha fa amitna 'alaiha ghayra dhallin wa la mudillin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin. Kurang lebih saya minta maaf. Wallahul muwaffiqul mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saja. Terima kasih. Insyaallah Telah menyampaikan kajian yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu atau bekal buat kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setelah hadap ceramah sekaligus membacakan doa tadi, maka seluruh rangkaian acara pada malam hari ini telah selesai. Sebelum kami persilakan, kami mewakili keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara takziah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dan turut mendoakan almarhumah, semoga almarhumah ditempatkan di tempat yang
sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelum meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat atau ke rumah masing-masing, dapat diampuni dosa kita semua. Baik, kami mewakili tuan rumah mempersilakan kepada para tamu undangan sekalian, ada hidangan yang telah disediakan di sebelah kiri dan kanan, dan kami menyampaikan apabila ada hidangan yang kurang atau tidak sesuai dengan selera Bapak Ibu sekalian, Aku sih makan jeruk dulu sebelum makan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masya Allah. Nah, kami menyampaikan sesuai arahan dari tuan rumah, ibu-ibu nanti di meja sebelah kanan bawah, kemudian bapak-bapak atau bersama-sama ibu-ibu di sebelah kanan bapak-bapak. Saya memimpin doa makan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan saya akhiri, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.